Halo pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran geometri transformasi. Pada video ketiga kali ini kita akan memasuki topik tentang komposisi transformasi. Silakan disimak ya. Nah, di sini kita akan memulai dengan melihat bagaimana definisi dari hasil kali transformasi. Nah, karena kemarin itu kita sudah memahami kalau transformasi itu dia merupakan sebuah fungsi. Makanya yang sudah kita pernah kita kenal di sekolah menengah tentang operasi-operasi yang ada pada fungsi, dia itu juga berlaku pada transformasi. Salah satu operasi yang sering kita lakukan untuk fungsi itu adalah operasi komposisi atau dikenal juga dengan hasil kali fungsi. Biasa itu dia disimbolkan kalau misalnya kita punya dua fungsi f dan g, hasil kali atau komposisi dari f dan g itu kita tuliskan f dot g ya. Nah, di sini kita mulai dengan memisalkan f dan g adalah dua buah transformasi ya, yang mana f dan g masing-masing memetakan bidang Euclid ke bidang Euclid. Nah, hasil kali transformasi f dan g yang ditulis dengan g dot f ya, ini ya, g dot f itu sama dengan G, F, A ya untuk setiap A elemen V. Lihat, kita ingat kembali kalau suatu fungsi dikomposisikan, maka yang pertama kita kerjakan itu adalah fungsi kedua. Ya, setelah fungsi kedua lalu kita kerjakan hasil dari penjabaran fungsi kedua tadi ke fungsi pertama. Ya, jadi kalau G dot F itu artinya kita kerjakan dulu FA-nya, lalu setelah kita dapatkan hasilnya baru kita masukkan ke persamaan fungsi G atau persamaan transformasi G. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat ke contoh ya. Nah, dari definisi ini kita lanjut ke teoremanya. Ada teorema 5 yang menyatakan kalau hasil kali dua transformasi itu merupakan transformasi juga. Untuk pembuktian ini bisa kalian kerjakan sebagai latihannya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini contohnya kita punya transformasi T1 X, Y. Jadi dia akan transformasi ini dia memetakan titik X, Y menjadi X tambah 2, min Y. Dan T2 X, Y itu akan memetakan XY ke X, 2Y. Di sini kita diminta untuk mencari rumus komposisi T2 dot T1. Setelah itu kita kenakan komposisi tersebut ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, kita mulai dengan mencari rumus untuk komposisi ini. Nah, pertama untuk T1 kita lihat T1 itu dia memetakan XY ke X aksen, Y aksen, yaitu berarti berdasarkan rumus ini kita dapatkan X aksennya sama dengan X tambah 2, terus Y aksennya sama dengan min Y. Selanjutnya untuk T2 dia itu akan memetakan X aksen, Y aksen. Kita lihat karena ini kan komposisi, berarti setelah dari T1 ini kita ke T2-nya lagi. Dari T1 tadi kita peroleh X aksen, Y aksen ya, makanya di sini jadi X aksen, Y aksen. Itu dipetakan ke X aksen, Y aksen. Dengan menggunakan rumus T2 ini, kita dapatkan kalau X aksen itu dia sama dengan X aksen, sementara Y aksen dia menjadi sama dengan 2Y aksen. Nah, setelah kita punya menjabarkan rumus untuk masing-masing, baru kita lihat hubungannya dari X, Y ke X aksen, Y aksen. Di sini kita misalkan T itu merupakan komposisi tadi. Komposisi ini ya, T2 dot T1. Di sini itu dari X, Y ke X aksen, Y aksen. Tadi kita punya kalau X aksen, Y aksen itu dia sama dengan X aksen. Sementara X aksen sendiri sama dengan X tambah 2. Makanya dia di sini sama dengan X tambah 2. Lalu Y aksen, kita lihat Y aksen sama dengan 2Y aksen, sementara Y aksen sendiri sama dengan min Y. Sehingga Y aksen itu sama dengan min 2Y. Ya. 2 kali min Y sama dengan min 2Y. Selanjutnya kita akan melihat rumus balikan atau inverse dari T ini. Ya, kenapa kita perlu
melihat rumus balikannya, karena kalau kita menggunakan T, komposisi tadi, hasil komposisi T tadi ke persamaan lingkaran ini, kita akan nanti mensubstitusikan nilai X dan Y yang kita dapatkan dari hasil transformasi ini. Sementara tadi dari rumus transformasinya kita masih dapatkan dalam bentuk X aksen-aksen sama dengan X tambah 2 dan Y aksen-aksen sama dengan min 2Y. Untuk diperoleh X dan Y-nya kita harus inverskan si T-nya tadi. Nah, dari sini kita cukup melakukan aljabar sederhana untuk ini, seperti cara mencari inverse fungsi yang sederhana ya. Untuk persamaan ini kita dapatkan kalau X-nya berarti sama dengan X aksen-aksen kurang 2 ya. Sementara untuk Y, karena di sini aksen-aksen sama dengan min 2Y, berarti Y-nya sama dengan Y aksen-aksen per min 2 atau sama dengan min 1/2 Y. Setelah itu kita tinggal substitusikan yang kita dapatkan tadi ke persamaan lingkarannya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan, didapatkan persamaannya menjadi X aksen-aksen kurang 2 kuadrat tambah min 1/2 Y aksen-aksen kuadrat. Itu sama dengan 1. Dari sini setelah kita jabarkan secara aljabar, min 1/2 kuadrat itu dapatnya 1/4, jadi 1/4 Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuk persamaan ini itu adalah bentuk persamaan dari suatu elips. Ya, jadi transformasi dari lingkaran ini dengan menggunakan transformasi T tadi, komposisi dari T2 dot T1 itu menghasilkan suatu elips. Oke. Nah, sebagai latihan, kalian bisa melakukan transformasi yang sama untuk lingkaran tadi dengan menggunakan T1 dan T2 yang ini. Ya, kalian bisa lakukan dan lihat hasilnya akan menjadi seperti apa. Apakah dia akan tetap berbentuk persamaan elips atau berbentuk persamaan lingkaran lagi, atau bisa saja dia ke bentuk yang lain. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada sifat-sifat hasil kali transformasi. Ya, yang pertama, operasi dari komposisi itu bersifat tertutup. Ya, artinya tadi kita sudah dapatkan dari teorema sebelumnya, teorema 5, kalau hasil kali dari suatu transformasi itu merupakan transformasi lagi, berarti dia bersifat tertutup. Yang kedua, operasi komposisi dia bersifat asosiatif, ya, yang mana berarti kita punya kalau T1 dot dalam kurung T2 dot T3 itu akan sama saja dengan T1 dot T2 yang dalam kurung dot T3. Nah, kita masuk ke teorema 6. Teorema 6 itu dia berbunyi jika T1 dan T1, T2 dan T3 masing-masing adalah suatu transformasi, maka dia itu berlaku sifat asosiatif. Ya, jadi kedua sifat ini tadi masing-masing dinyatakan dalam teorema. Itu artinya apa? Kalian harus buktikan teorema tersebut untuk mengklaim atau memastikan kalau dua pernyataan ini itu dia benar atau tidak. Selanjutnya sebarang transformasi T itu dipenuhi T inverse sama dengan I. Ya, kita tahu kalau suatu fungsi dikomposisikan dengan inversnya maka itu akan menghasilkan fungsi identitas. Jadi di sini karena ini transformasi berarti I itu adalah transformasi identitas atau transformasi yang kalau kita mentransformasikan suatu unsur di bidang maka akan menghasilkan unsur itu kembali. Kita lanjut ada untuk mempelajari istilah involusi. Ya, jadi definisinya setiap transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri itu disebut involusi. Ya, jadi kalau T sama dengan T inverse berarti dia itu adalah suatu involusi. Kita lanjut lagi untuk melihat beberapa contoh. Di sini contoh yang pertama kita mau membuktikan kalau dua buah transformasi kita inverskan hasil kalinya V W inverse, ya ini hasil kali sudah ditulis dotnya. V dot W inverse itu sama saja dengan W inverse dot V inverse, ya. Kita akan buktikan. Nah, pertama kita ketahui tadi berdasarkan pernyataan sebelumnya kalau suatu transformasi dikomposisikan dengan inverse-nya maka akan menghasilkan transformasi identitas. Nah, selain itu kalau kita operasikan ini F inverse dot W inverse dalam kurung terus dikomposisikan dot dengan W dot V dalam kurung itu akan sama dengan V inverse dot W inverse W dot V
V. Dari mana ini? Kita dapatkan ini dari teorema yang mengklaim tentang sifat asosiatif pada transformasi tadi. Nah, setelah itu, yang ini, dia itu sama saja dengan I. Makanya V inverse dot I dot V. Di sini kita tahu juga kalau suatu transformasi dikomposisikan dengan identitas, maka hasilnya adalah transformasi itu sendiri. Sehingga V inverse dot I itu sama dengan V inverse. Itu berarti V inverse dot V itu sama dengan I. Apa yang kita dapatkan di sini? Ini berarti kalau V inverse itu sama saja dengan minta maaf ya, tadi ada kesalahan penulisan. Jadi di sini saya koreksi. Nah, kita kembali, saya ulang dari awal untuk membuktikan ini. Kita ketahui kalau F dalam kurung F dot W didotkan dengan dalam kurung F dot W inverse itu akan sama dengan I. Ya, di sini selain itu, selain pernyataan ini kita juga punya pernyataan kalau F dot W kita dotkan dengan dalam kurung W inverse dot W inverse itu akan menghasilkan ini, yaitu yang mana ini berarti dengan menggunakan sifat asosiatif pada teorema yang sebelumnya tadi, kita bisa pindah dalam kurungnya ini bisa kita modifikasi seperti ini. Sehingga di sini kalau W inverse dot W itu akan menghasilkan I ya, atau transformasi identitas. Di sini dari sini kita dapatkan sama dengan V dot I dot V inverse. Kita tahu juga kalau suatu transformasi tadi dikomposisikan dengan identitas menghasilkan transformasi itu sendiri ya, sehingga di sini jadi V dot V inverse. Nah, V dot V inverse itu akan menghasilkan I. Di sini kita punya dua pernyataan yang sama dari sini. Karena VW ini sama dengan VW yang ini, V dot W ini sama dengan V dot W ini, berarti kita bisa mengklaim kalau V dot W inverse itu sama dengan W inverse dot V inverse. Kenapa kita bisa mengklaim seperti itu? Karena suatu transformasi dia hanya memiliki satu balikan. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Di sini sama seperti contoh yang sebelumnya, kita mau melihat komposisi transformasi dan mengaplikasikannya pada suatu persamaan garis di sini ya. Nah, untuk transformasi yang pertama kita lihat di sini mentransformasikan x aksen y aksennya itu sama dengan min x y, sementara x aksen aksen y aksen aksen itu sama dengan x aksen dan 1/2 y aksen. Kita mau tulis rumus untuk T2 dot T1. Ini langsung saja ya, karena sudah dihubungkan antara XY dan X aksen, Y aksen aksennya. Dari rumus itu kita dapatkan di sini kalau T yang sama dengan T2 dot T1 itu menghasilkan X aksen aksen sama dengan min X dan Y aksen aksennya sama dengan 1/2 Y. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita cari inverse-nya untuk menunjukkan nilai X dan Y. Didapatkan kalau X-nya itu sama dengan min X aksen-aksen dan Y-nya sama dengan 2Y aksen. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai X, Y ini ke persamaan garis yang ini tadi. Ya, kita substitusikan didapatkan min X aksen-aksen tambah 2Y aksen-aksen itu sama dengan 0. Atau 2Y aksen-aksen kurang X aksen-aksen sama dengan 0. Kalau kita buat bentuk persamaan garisnya dalam bentuk Y, itu didapatkan Y aksen-aksen sama dengan 1/2 X aksen-aksen. Ya. Selanjutnya untuk melihat apakah pada suatu transformasi itu dia berlaku sifat komutatif atau tidak, ya kita bisa ambil contoh salah satunya di sini ya. Tapi kalau untuk pembuktian secara keseluruhan, kalian bisa membuktikan pernyataan tersebut. Apakah komposisi transformasi itu dia komutatif atau tidak. Untuk kasus T1 dan T2 ini kita bisa cek. Ya, misalnya T1 dan T2 itu akan sama dengan ini. T1 dan T2 itu berarti T1, T2-nya tadi ini, X/2Y. Kita kenakan transformasi T1 didapatkan min X/2Y. Terus sebaliknya kalau T2 dan T1, kita kenakan min XY ke transformasi T2 didapatkan
min X dan 1/2Y juga. Ternyata diperoleh kalau T1.T2 itu sama dengan T2.T1. Jadi pada kasus yang ini dia berlaku komutatif. Kalian bisa mencoba untuk mengecek apakah dia berlaku untuk semua transformasi. Nah, kita masuk ke beberapa teorema terakhir sebelum menutup pembelajaran kali ini. Teorema 7 itu menyatakan kalau hasil kali dua isometri itu merupakan isometri. Ya, jadi kalau kita punya dua transformasi yang mana transformasi itu merupakan isometri, berarti komposisinya juga merupakan isometri. Begitu juga kalau kedua transformasi itu adalah kolineasi, maka komposisinya juga kolineasi. Selain itu kita masuk ke yang namanya grup transformasi. Ya, kalau ada kalau di antara kalian mungkin sudah pernah mengikuti perkuliahan struktur aljabar yang membahas tentang teori grup. Nah, yang mana teori grup itu diberlakukan untuk fungsi. Karena transformasi ini merupakan sebuah fungsi, kita juga bisa mengecek apakah transformasi itu dia membentuk grup atau tidak. Nah, untuk mengecek itu kita sama saja dengan membuktikan teorema ini ya. Teorema ini menyatakan kalau himpunan transformasi itu dia menyusun grup. Selain itu ada juga teorema 10 yang menyatakan himpunan kolineasi juga menyusun grup. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan ini? Berarti kita harus mengingat kembali syarat-syarat grup yang harus dipenuhi dari dua himpunan ya. Yang pertama, kalau dua himpunan itu dia dihubungkan dengan suatu operasi biner, maka dia bisa menjadi sebuah grup atau membentuk suatu grup kalau dia memenuhi 4 syarat. Ya, yang pertama, dia harus tertutup terhadap operasi biner tersebut. Berarti kalau dalam kasus transformasi itu dia harus tertutup terhadap operasi komposisi tadi ya. Terus yang kedua, dia harus bersifat asosiatif. Nah, kalau untuk asosiatif dan tertutup ini, tadi kita sudah sudah mengklaimnya dalam dua teorema yang kita sudah punya sebelumnya ya. Yang pertama kalau hasil kali dari transformasi merupakan transformasi, teorema berikutnya tadi yang menyatakan tentang sifat asosiatif pada hasil kali transformasi atau pada komposisi transformasi. Yang ketiga, dia harus memiliki unsur identitas. Di sebelumnya juga tadi kita sudah membahas kalau ada transformasi identitas ya. Dan yang terakhir, dia memiliki unsur inverse. Ini juga sudah kita punya kalau dua transformasi itu, satu transformasi dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan unsur identitas. Nah, karena saat keempat syarat ini terpenuhi untuk operasi komposisi atau atau perkalian transformasi, maka kita bisa membuktikan kalau transformasi itu dia menyusun grup. Ya, dengan cara yang sama kita bisa mengecek untuk kolineasi maupun isometri. Nah, pembahasan tentang grup transformasi tadi mengakhiri sesi pembelajaran kita pada topik kali ini. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.